Bagaimana di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Ya wahai orang-orang yang beriman, takwa kalian kepada Allah. Namun setelah takwa, apakah cukup hanya kita takwa dengan sendiri kita? Wa kunu ma'as-shadiqin. Kumpullah kalian, jadilah kalian dalam golongan orang-orang yang shadiqin, bersama dengan orang-orang yang soleh. Dan ini tidak hanya kepada orang-orang yang biasa mungkin semacam kita, wahai kaum muslimin. Kalau perlu orang yang soleh pun juga perlu untuk saling kumpul dengan orang yang soleh yang lainnya. Lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits. Fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, Engkau telah banyak memberikan kepadaku. Kau berikan aku kerajaan yang begitu megah. Kau berikan aku ilmu takwil mimpi. Engkaulah wahai pencipta langit dan bumi. Kau penolongku di dunia dan akhirat. Apa yang diminta oleh Nabi Yusuf? Tawaffani musliman. Matikan aku dalam keadaan Islam. Walaupun beliau seorang nabi. Bahkan tidak hanya itu, wa alhiqni bisalihin, dan gabungkan kami bersama dengan orang-orang yang soleh. Kurang soleh apa Nabi Yusuf alaihissalam, Pak? Seorang nabi, seorang yang sudah mendapat derajat di sisi Allah, tapi beliau tidak lupa selalu minta juga kumpul dengan orang-orang yang soleh. Maka begitu juga sebenarnya kita adalah justru harus yang paling tidak boleh lepas dengan orang-orang yang soleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkumpulan dengan orang yang soleh sangat membawa berkah kepada kita semuanya, memberikan manfaat baik itu dunia maupun akhirat kita. Minimal adalah Allah mengampuni dosa-dosa orang yang mau gabung bersama dengan orang-orang yang soleh. Lihat bagaimana dalam satu riwayat hadis, Al-Qudsi, bahwasanya inna lillahi tawafan, inna lillahi malaikat sayyahin. Sungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling-keliling untuk mencari daripada majelis-majelis di bumi ini. Dan dalam cerita yang panjang, di saat malaikat itu pun mendapati itu majelis, maka malaikat pun hadir di situ, berkumpul di situ. Serta di saat sudah usai itu majelis, bubar itu majelis, malaikat ini pun kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Maha tahu semuanya. Apa yang ditanya? Pertama, wahai malaikatku, apa yang mereka minta? Maka malaikat menjawab, wa yas'alunakal jannah. Mereka yang hadir di majelis itu, ya Allah, memohon kepadamu untuk dimasukkan ke dalam surgamu. Maka Allah pun bertanya, apakah mereka telah melihat itu surga? Wahal qad ra'auha. Apa surga mereka saksikan itu surga sehingga mereka minta? Maka mereka menjawab, malaikat menjawab, tidak. Mereka cuma dapat cerita dalam Al-Quran. Seperti halnya kita banyak mendapati cerita tentang surga dalam Al-Quran, sudah menjadikan kita cinta dan menginginkan untuk masuk ke dalam surga. Maka Allah pun bertanya lagi, bagaimana seandainya mereka melihat benar-benar surga di hadapan mata mereka? Maka malaikat menjawab, justru mereka akan semakin memohon kepadamu, ya Allah, semakin bersungguh-sungguh supaya mereka bisa dimasukkan ke dalam surgamu, ya Allah. Dan dari apa mereka berlindung, wahai malaikat? Maka malaikat pun menjawab, mereka yata'awwaduna min sakhti wan narik. Mereka berlindung daripada murkamu dan daripada nerakamu, ya Allah. Fahal ra'auha, apakah mereka sudah melihat nerakaku, wahai malaikat? Maka dijawab oleh malaikat, tidak pernah, wahai Allah. Mereka juga cuma mendapatkan ceritanya itu dalam Al-Quran. Mereka yakin dengan ada neraka, mereka yakin dengan pedihnya azab dalam neraka, sehingga mereka minta berlindungan darimu daripada itu neraka, ya Allah. Maka Allah pun bertanya, bagaimana jika mereka melihat neraka dengan mata mereka sendiri, wahai malaikat? Maka malaikat menjawab, mereka tidak akan pernah hidup tenang di dunia. Mereka akan selalu dalam tangisan memohon kepadamu, ya Allah.
untuk supaya engkau menyelamatkan mereka dan masukkan mereka ke dalam surgamu, menyelamatkan mereka dari bandang nerakamu ya Allah. Maka di akhir dari beda ini riwayat Allah pun menyatakan, inni ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikat, aku sudah mengampuni semua orang yang hadir di majelis itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali awal tahun baru, semua dosa kita dalam setahun yang lalu dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala berkat majelis yang saleh ini. Maka di sini pun malaikat ini kembali bertanya kepada Allah, ya Rabb, wa fihim abdun khata'. Ada di antara mereka itu hambamu yang banyak bersalah. Hadir bukan karena memang kepingin hadir halnya Habib Hadi. Cuma jalan mungkin pas macet mampir. Gak sengaja ada rame-rame mampir. Bukan dari rumah kepingin hadir. Maka Nabi pun Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, wa kadzalika lahu ghafartu. Tetap begitu juga dia pun aku akan ampuni dia. Humul gham la yashqa bihim jalisuhum. Inilah kumpulan orang yang mau bergabung tidak akan celaka di akhirat. Allah pun akan ikut mengampuni semuanya dengan perkumpulan daripada orang-orang yang saleh. Alhamdulillah Allah mentakdirkan itu semuanya kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih lagi daripada itu dengan kita berkumpul dengan orang yang saleh. Mungkin kalau tadi dapat ampunan, mau yang dekat duduk di sini bisa melihat orang-orang yang soleh yang di hadapan kita, ataupun mungkin yang jauh di sana, yang penting gabung dapat ampunan itu. Lebih-lebih lagi jika mata kita bisa memandang wajah-wajah orang yang soleh, itu menjadi harapan besar supaya kita paling tidak kenal dengan orang-orang yang soleh. Cinta kalau sudah tahu memandang akan menurunkan cinta dalam hati kita kepada mereka orang yang soleh. Lebih-lebih justru sebaliknya kita mendapatkan pandangan daripada orang-orang yang soleh. Lihat bagaimana pernah diceritakan Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Beliau di saat kecil masih dalam usia 4 tahun sama abah beliau Al-Habib Umar bin Zain bin Smith itu dibawa untuk hadir menuju ziarah daripada Hud yang ada di Hadramaut sana. Itu dari kota Syibam jauh, dari kotanya beliau. Orang naik mobil enak, yang dulu tidaklah demikian dalam kendaraannya. Ini anak masih kecil kenapa diajak? Jawabannya, ketahuilah karena yang hadir di antara yang hadir daripada ziarah Hud alaihissalam ada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad hadir. Dan yang aku inginkan agar anakku ini Ahmad bisa memandang wajahnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, atau lebih lagi mendapatkan pandangan daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini Pak, sejak kecil anak dikenalkan dengan orang yang soleh. Kadang-kalanya kita enggak. Masya Allah, kita terkadang sama sekali mengenalkan aja dalam foto orang-orang yang soleh pun kadang-kalanya kita tidak, apalagi ngajak untuk hadir di majelis yang mereka juga tidak. Memperkenalkan ke wajahnya mereka, ini Habib Fulan, ini Habib Fulan, enggak. Bagaimana mungkin anak kita akan kenal dan mau bergabung dengan orang soleh nantinya, kalau mereka tahu saja tidak, melihat wajah mereka saja, kenal dengan wajahnya saja kadang-kadang tidak. Lihat perhatian orang dahulu. Ada di antara mereka Al-Habib Hasan bin Umar Al-Haddad. Sewaktu ketika itu beliau berjalan bersama anaknya, di tengah jalan bertemu dengan Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir dan saudara beliau Al-Habib Tahir bin Husin bin Tahir. Maka beliau pun dalam perjumpaan itu bersalaman, anaknya disuruh bersalaman dengan kedua imam besar ini. Saat sudah berpisah, maka si abah ini tanya kepada anak sambil dijawab telinganya ini, ya, ketahui anak, kenal enggak kau siapa dua orang ini? Kenal abah, siapa? Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir dan Habib Tahir bin Husin bin Tahir. Habib Abdullah bin Husin bin Tahir pengarang dari kitab Sulamut Taufik.
Dicewer lagi ini anak. Semakin keras jewerannya. Wahai anakku, kenal nggak dengan dua orang itu kau anakku? Kenal wahai abah. Siapa? Al-Habib Abdullah bin Husin Tahir dan Habib Tahir bin Husin Tahir. Semakin keras sampai katanya si anak ini, aku setelah itu sebenarnya nggak kuat merasakan jeweran orang tuaku, abahku yang begitu keras. Kenal nggak kau wahai anakku, siapa dia? Maka dijawab lagi, wahai kenal wahai abah. Dia adalah Habib Abdullah bin Husin Tahir dan Habib Tahir bin Husin bin Tahir. Maka saya abah ini mengatakan, ketahuilah wahai anak, dua orang itu adalah orang yang memiliki sifat dalam surat Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan hingga akhir daripada sifat-sifat mulia yang Allah sebutkan dalam akhir surat Al-Furqan. Semuanya ada dalam dua orang ini. Semuanya itu terwujud dalam sosok dua imam ini. Ini perhatian supaya kenal. Ini loh orang soleh. Ini yang harusnya kamu dekati. Ini yang harusnya kamu tiru. Ini yang harusnya kamu hadiri majelisnya. Supaya kamu juga bisa menjadi seperti mereka. Ini yang miris pada diri kita sekarang di akhir zaman. Fitnah makanya semakin besar. Terkadang justru karena anak-anak kita sudah dijauhkan daripada orang-orang yang soleh seperti ini. Hati-hati. Kalau kita sudah lupa dengan anak kita. Anda mungkin hadir di majelis ini, tapi selama Anda gak ngajak anak Anda untuk hadir di sini, bisa jadi Anda mati, anak Anda sudah lupa, tidak pernah hadir lagi dengan haulnya Habib Hadi bin Abdul Haddar. Tidak pernah lagi mengijakkan dalam majelis ini nantinya. Kenapa? Tidak pernah kenal dengan majelis ini. Anda saja mungkin yang kenal dan tahu, tapi setelah ini terputus semuanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi dikatakan, majelis haul ini adalah bagaimana supaya kita meniru dengan kehidupan mereka. Kehidupan mereka kalau kita lihat orang-orang soleh, tidak pernah mereka merasakan kesumpekan. Yang ada mereka hatinya selalu diliputi dengan ketenangan. Karena memang inilah sifatkan oleh Allah, la inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak pernah ada rasa khawatir, tidak pernah ada kesedihan dalam hati mereka. Karena Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan pada diri mereka. Tapi perlu kita ketahui kenapa mereka bisa seperti itu. Kita harus tahu mereka semuanya seperti itu tidak lain adalah karena mereka meyakini selama mereka dalam ketaatan kepada Allah, pasti mereka akan selalu dalam limpahan rahmah daripada Allah. Selama mereka dalam taat kepada Allah dan beramal soleh, pasti mereka akan selalu dalam kebahagiaan karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya. Dan ini sesuai dengan yang ada dalam Al-Qur'an. Man 'amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki ataupun perempuan, sedangkan dia adalah orang yang sudah beriman, alhamdulillah kita semuanya sudah ditakdir oleh Allah jadi orang yang beriman. Tinggal satu amal soleh yang harus kita terus jalani. Kalau sudah demikian bagaimana? Maka kami benar-benar kata Allah akan menjadikan kehidupan yang indah terus untuk dirinya, baik itu di dunia maupun apalagi nanti di akhirat. Dan ini yang selalu dirasakan oleh orang soleh. Sehingga mereka yang penting gak pernah jadi orang yang melanggar aturan Allah. Pasti baik. Bahkan yang mereka yakini tidaklah mendapatkan musibah kecuali itu karena pelanggaran mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga diceritakan Al-Imam Wadi Ahqaf Al-Habib Umar bin Segaf bin Muhammad As-Safi. Beliau pernah saat waktu antara maghrib dan isya, menjadi kebiasaan beliau adalah beribadah di Masjid Thaha bin Umar yang ada di kota Sewon. Selalu diisi dan tidak akan pernah keluar dari itu kecuali nanti setelah sholat isya dan wirid-wiridnya lainnya barulah beliau pulang ke rumah. Dan di tengah-tengah itu beliau dikabarkan oleh orang dari rumahnya bahwasanya anaknya yang masih kecil terjatuh hingga kakinya patah. Apa yang beliau lakukan? Oh, tidak mungkin aku kembali.
Karena ini masih waktu antara maghrib dan isya, masih waktu aku harus untuk ibadah kepada Allah. Dibiarkan. Yang ngabari sudah tetap suruh pulang. Sampai akhirnya setelah isya beliau pulang. Dan ketahuilah yang ditanya setelah pulang, apa yang sudah diperbuat di rumah ini hingga datang ini bala kepada anak kita. Tidak mungkin ini dialami oleh kita kecuali karena ada pelanggaran agama, pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah kita bertanya seperti itu. Musibah apa? Kenapa ya Allah aku diuji? Kadang kita sholat aja berantakan. Terus kita dapat ujian baru, susah ekonomi kita susah. Kita langsung mengeluh dengan begitu kepada Allah. Padahal kita sudah banyak menyembelihkan dan melalaikan akan hak-hak Allah yang menjadi kewajiban kita. Sampai akhirnya dilihat hingga diketahui ada pembantunya yang mengakhirkan daripada sholat. Inilah musibah kata beliau. Gara-gara pembantu kita ini, orang yang di rumah ini ada yang mengakhirkan sholat sampai Allah menurunkan ini musibah hingga anak kita jatuh sampai patah kakinya. Inilah kaum muslimin yang sebenarnya perlu untuk kita cermati lebih-lebih dalam hadir di majelis ini. Ya, kita harus bisa mengambil ibrah daripada kehidupan orang-orang yang soleh. Tidak ada bagi mereka yang menjadi tujuan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mereka untuk jalan kecuali bagaimana bisa mengikuti dan menapaki jalannya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam mengikuti daripada orang-orang soleh. Diberikan kecintaan di hati kita, anak-anak kita semuanya cinta dengan orang-orang yang soleh, cinta dengan ahlul bait, cinta dengan para habaib. Tidaklah kita dimatikan oleh Allah dan meninggalkan anak-anak kita sudah keluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lebih-lebih anak-anak kita sudah menjadi pembenci daripada ahlul bait, pembenci daripada para habaib. Naudzubillah. Mudah-mudahan insyaallah selalu dicintakan kepada anak turun kita, anak-anak kita dijadikan anak yang saleh, salihin salihah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqihim wa mu'afatina minal fitani. Hadza min wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.